Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta teman-teman kami yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat iman yang tak mungkin kita abaikan, atas nikmat hidup yang tak terhitungkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat beralurkan salam teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemersatu hubungan. Hadirin, kita lantunkan salawat Nabi agar mendapat syafaat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami dari SMA Negeri 1 Siabu membawakan Musabaqah Syaril Quran yang bertema Pendidikan budi pekerti penting untuk pemuda. Menurut Al-Quran, pendidikan ialah merupakan proses mengubah jati diri anak menjadi lebih berkembang dalam hal pengetahuan maupun keterampilan. Di SMA tidak hanya diajarkan pendidikan suatu mata pelajaran saja, namun tetapi diajarkan pula pendidikan berkarakter atau budi pekerti. Pendidikan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, setiap anak harus dibekali dengan ilmu agama yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil apapun akan senantiasa dapat balasan yang setimpal sesuai dengan yang telah dilakukan. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu dia memberikan pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dalam kitab Suddatun Tafsir min Fathil Qadir karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar, beliau adalah mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, menjelaskan bahwa Luqman menyampaikan kepada anaknya nasihat-nasihat kepada ketawitan, adab-adab yang baik, dan serta melarangnya dari kesyirikan. Ayat ini menekankan tentang Larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai bentuk Kezaliman yang besar. Sebab kezaliman adalah menyelewengkan suatu hak dari pemiliknya, dan hak ibadah hanya milik Allah semata. Tidak ada yang berhak selainnya, sehingga menjadikan hak ibadah untuk selainnya merupakan pemberian hak kepada yang tidak berhak.
Karena semua makhluk adalah makhluknya dan segala urusan adalah urusannya. Meski tidak ada seorang pun yang mampu memberinya mudarat sedikit pun, dan Dia Maha kaya dan maha terpuji. Luqman mewasiatkan kepada anaknya agar anaknya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, baik benda atau mengagungkan atau bahkan mendewakan seseorang. Perbuatan syirik akan menyebabkan dosa besar dan bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pelakunya mau benar-benar bertaubat. Ayat ini sejalan dengan Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua, Menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Luqman ayat 14 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang terus bertambah-tambah menyapih dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah kembalimu. Sebagai seorang anak yang telah dilahirkan dan dirawat oleh kedua orang tua kita, sudah seharusnya kita menghormati dan memuliakan mereka. Di saat kita sedang berada di dalam kandungan, betapa banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu kita. Jerih payah beliau berlanjut saat menjaga anaknya sepanjang siang dan malam, serta saat mendidik anaknya. Ingatlah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar seorang anak mendahulukan baktinya kepada sang ibu, berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama sang ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang terus bertambah-tambah, menyapi dalam usia 2 tahun. Bukan berarti juga sang ayah tidak mendapatkan hak bakti dari anaknya. Akan tetapi, jika kita bandingkan keduanya, maka beban yang ditanggung oleh ayah tidak sebesar beban ibu. Karena tanpa bimbingan dan kasih sayang yang dilakukan oleh orang tua kita, kita tidak akan sampai pada titik saat ini. Namun, lihatlah di luar sana, sudah banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi. Di Indonesia sendiri, sudah banyak kasus kekerasan yang terjadi. Contohnya, di Mandailing Natal kita ini pernah terjadi kasus kekerasan yang sadis, yaitu di Desa Huraba, Kecamatan Siabu. Ada seorang pemuda yang kecanduan narkoba dengan tega menggorok kepala sang ibu dan juga memukul badan sang ibu. Karena apa? Hanya karena tidak diberikan uang yang diinginkan oleh pelaku. Dalam tafsir As-Sa'id karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau adalah pakar tafsir abad 14 Hijriah, menjelaskan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang lembut, ucapan yang santun, berbuat baik, bersikap rendah hati kepada mereka, menghormati dan memuliakan mereka, memberi mereka belanja, dan menjauhi perbuatan buruk terhadap mereka dari segala sisi dengan perkataan dan perbuatan. Dari uraian yang kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan. Pertama,
Orang tua wajib mendidik anak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, larangan berbuat syirik karena syirik adalah termasuk ke dalam dosa besar. Ketiga, seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Keempat, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada semua manusia bahwa kita semua akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Tidak ada hawalan yang hadir tanpa adanya sebuah akhiran. Oleh sebab itu, kami akhiri Musabakoh Syaril Quran sampai sini saja. Jikalau ada perkataan kami yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya, kami ada sedikit pantun untuk hadirin sekalian. Jalan-jalan ke kota Makkah, ingin sembah yang berlama-lama. Semoga syarahan Al-Quran ini membawa berkah, Membawa rahmat untuk kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.